Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Hairunisa dari kelas 04 TIDE 003. Saya adalah mahasiswi teknik industri dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana pengoperasian pemrograman tandon air menggunakan software CX1, di mana di dalam software tersebut terdapat CX Programmer dan CX Designer sebagai bahan tugas otomasi industri. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang simulasi otomatisasi tandon air menggunakan PLC dan HMI. Kita juga akan lihat bagaimana logika program PLC bekerja untuk mengontrol katup dan pompa berdasarkan air. Pertama, kita buka dulu CX1. Kemudian kita cari di sini CX Programmer. Kemudian kita ke file, karena saya sudah membuat programnya, kita pilih saja ini. Ini adalah tampilan dari CX Programmer. Terlihat ladder diagram yang dibuat untuk mengendalikan pengisian tandon air. Kemudian di sisi lain kita buka CX Designer-nya. Di sini terlihat tampilan simulasi HMI. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan belajar mengenai pengoperasian pemrograman PLC dan HMI. Pertama, kita akan membahas program PLC yang mengontrol otomatisasi pengisian tandon air. Di program PLC, sistem ini dimulai dengan menekan tombol Start yang mengaktifkan step awal. Step ini akan menyalakan relay keran untuk membuka keran dan mulai mengisi air. Kemudian, saat keran aktif, ada timer 0,2 detik yang bekerja. Timer ini memicu penambahan level air secara berkala menggunakan perintah binary increment. Nah, setiap 0,2 detik level air ini akan bertambah satuan demi satuan, sehingga simulasi pengisian menjadi lebih nyata. Jika level air melewati angka yang kita setting, misalkan di sini maksimalnya kita ubah 65, maka akan berubah menjadi 65. Kemudian minimalnya 30. Maka di sini juga terlihat sudah berubah. Nah, jika level air ini melewati angka 65 atau mencapai batas maksimum, maka relay pompa ini otomatis akan off. Ini menghentikan pengisian air. Sebaliknya, jika level air turun di bawah 30 atau mencapai batas minimum, maka relay pompa otomatis on untuk mengisi ulang air. Untuk menandai kondisi tersebut,
level air, program juga mengaktifkan dua lampu maksimal dan minimal. Lampu maksimal ini menyala saat air mencapai batas maksimum dan minimal lampu menyala saat air mencapai batas minimum. Selanjutnya, di sebelah kanan ini sudah terlihat bagaimana tampilan HMI antarmuka pengguna untuk mengontrol sistem. Sebelumnya, saya akan menyebutkan beberapa bagian dari pada tampilan HMI ini. Yang pertama, terdapat tombol start berwarna hijau, yaitu untuk memulai proses. Kemudian di sebelahnya ada tombol stop berwarna merah untuk menghentikan sistem. Kemudian di sini terdapat ikon keran. Keran ini menunjukkan jalannya pengisian air. Keran akan aktif ketika pengisian berjalan. Kemudian di sini terdapat simbol air ketika nanti sudah program berjalan. Kemudian di sini juga terdapat ikon pompa yang akan hidup atau mati sesuai kondisi pengisian air. Pompa ini didukung oleh pipa-pipa ini untuk mengisi air ke dalam tangki ini. Setelah itu, di tengah tangki ini terdapat angka level air digital yang memperlihatkan tinggi permukaan air secara real time. Di samping tangki ini terdapat indikator maksimal. Seperti yang sudah dikatakan bahwa ketika nanti air sudah mencapai batas maksimal, otomatis indikator lampu maksimal ini harus menyala. Kemudian juga ketika level air diturunkan menjadi 30, maka indikator minimal lampunya juga menyala. Angka maksimal dan minimal ini dapat disesuaikan bila diperlukan, tetapi saat ini saya sudah mengaturnya pada 65 dan juga 30 sesuai dengan kebutuhan. Untuk memulainya, mari kita coba tekan saja tombol start-nya untuk memulai proses otomatisasi ya. Kita operasikan start. Nah, di sini terlihat dia terus memompa. Pipa ini menyalurkan air untuk mengisi tangki. Nah, ketika sudah mencapai batas maksimal, maka sistem akan mematikan keran, pompa, dan indikator lampu maksimal ini menyala. Untuk melihat bagaimana dia mencapai batas minimal, kita langsung buka saja kerannya supaya kita melihat bagaimana sistem ini bekerja. Air terus berkurang, dan ketika air sudah mencapai batas minimal, maka keran, pompa itu kembali menyala, dan indikator lampu minimalnya juga nyala. Berarti sudah membuktikan bahwa sistem ini bekerja dengan benar. Kenapa ini sekarang terjadi proses nyala mati pompanya? Itu terjadi dikarenakan pada saat titik 30, yaitu paling rendah, dia akan mengisi air. Sementara
Keran juga mengeluarkan air debit yang mengalir ke dalam dan debit yang dikeluarkan oleh keran itu sama volumenya. Oleh karena itu, angkanya akan selalu berubah dari 30 sampai 31, yang mana kalau dia satu masuk, satu keluar, dan angkanya tidak akan pernah berubah, tetap 30 sampai 31, karena kita sudah mengatur titik minimalnya 30. Kemudian bagaimana sih caranya supaya air itu terisi? Maka kita tutup saja kerannya. Ini ketika kita di posisi 30 pas, maka otomatis dia akan jalan sendiri. Berbeda ketika kita di posisi 31, kita coba dulu. Nah, ketika kita mencoba di titik posisi 31, artinya keran ini kita matikan dalam kondisi bukan minimalnya, sehingga kita gunakan saja tombol start untuk menambahkan airnya. Kita stop coba, maka semua proses akan berhenti. Jadi, kesimpulannya, sistem ini memanfaatkan PLC Omron untuk mengatur proses pengisian air secara otomatis berdasarkan sensor level. Dengan tambahan visualisasi HMI, pengguna bisa memantau dan mengontrol proses dengan lebih mudah. Sistem ini sangat cocok untuk aplikasi industri, pertanian, atau bahkan rumah tangga. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana sistem kontrol sederhana dapat dibuat dengan PLC. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, kemudian aktifkan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya seputar otomasi dan PLC. Sampai jumpa di video berikutnya.